Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Waduh, ini kalau kita bicara soal kehidupan, biasanya secara tidak sadar kita melalui banyak hal ya. Tapi sadar nggak sih teman-teman, ada beberapa cara dalam hidup ini yang bisa seizin Tuhan membuat hal dalam hidup kita itu terasa selalu nikmat. Gimana mas caranya? Caranya gampang. Coba kamu lakukan ini. Sekarang saya paksa dirimu untuk tersenyum. Ayo, tersenyum sekarang. Paksa bibirmu untuk tersenyum. Kemudian sekarang juga kamu tulis di komentar, ternyata saya bahagia di hari ini. Coba deh tulis begitu sambil kamu tersenyum. Ada perasaan bahagia yang tiba-tiba muncul kan dalam hati kamu? Praktekkan ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kata orang, kalau kita mau beruntung, kita harus mulai percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi kata siapa? Kalau bagi saya, semua hal itu bisa loh dijelaskan dengan akal sehat. Tergantung siapa yang menjelaskannya. Setuju? Termasuk materi video di hari ini. Betul. Video yang ada di depan mata kamu atau di samping telingamu kali ini adalah sebuah video yang sekali lagi akan saya jelaskan secara masuk akal dan seizin Tuhan bisa mengundang keberuntungan dalam hidup kamu. Ini menarik. Sekarang coba. Kapan terakhir kali kamu merasa bahwa dunia itu tidak adil? Atau mungkin saya rubah pertanyaannya. Pernah nggak kamu baru-baru aja mungkin ngelihat temen atau orang-orang di sekitar kita yang kena karma buruknya sendiri? Ayo, siapa di antara kita pernah ngelihat sebuah kejadian, terus kita berkata dalam hati, nah, dia kayak gitu gara-gara dulu dia pernah gitu sama orang lain. Mang enak. Pernah nggak kamu berkata seperti itu? Nah, kalau memang pernah, ini dia. Saya akan menjelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan yang betul-betul bisa dicerna akal sehat bahwa karma itu masuk akal. Dan dengan memahami karma, seizin Tuhan, hidup kamu dan saya bisa berubah. Yuk kita bedah pelan-pelan. Jadi gini teman-teman, apa yang ingin saya berikan kepada kamu ini sebenarnya berdasarkan kisah nyata yang baru kemarin terjadi. Benar. Kisah ini baru kemarin terjadi dalam hidup saya dan ada sangkut pautnya dengan karma. Nih, ceritanya begini. Jadi saya punya sebuah grup WhatsApp, teman-teman. Kamu juga pasti punya ya grup WhatsApp di mana di dalamnya tuh banyak orang-orang yang biasanya satu kelompok gitu. Entah alumni, entah teman main, atau mungkin keluarga. Nah, di grup WhatsApp itu ada teman-teman main saya. Sebut saja salah satunya namanya inisialnya D. Si D ini karakternya adalah cuek banget. Setiap kali ada segala sesuatu yang heboh di grup itu, dia selalu tidak pernah nimbrung. Tidak pernah ikutan, harus dirayu-rayu dulu baru mau ikutan. Bahkan, kalau ada yang ulang tahun, dia itu paling terakhir yang ngucapin. Memang terkesan dan terkenal, dia punya sifat yang seperti batu. Agak acuh tak acuh. Nah, pada suatu ketika nih teman-teman, ada kejadian menarik. Tiba-tiba dia nongol di grup. Di grup WhatsApp dia tiba-tiba nongol, muncul, kemudian mengatakan sebuah kalimat begini. Guys, tolong dong isiin survei. Kemudian dia ngasih link di grup WhatsApp tersebut. Ini buat kerjaan gue. Coba bayangin deh, si D yang tiba-tiba muncul, tidak pernah muncul atau telat muncul terus, muncul aja gitu, minta tolong kepada kita, seisi grup untuk membantu dia mengisi survei yang dia butuhkan. Coba sekarang saya tanya kepada kamu. Iya, saya tanya kepada kamu, kalau diri kamu ada di grup itu,
Kira-kira kamu mau nggak bantuin si D tadi ngisi survei? Jawab, mau atau tidak? Kalau diri kamu jujur, diri kita jujur, kita akan berkata, males mas. Kenapa? Ya habis dia sendiri nggak mau bantuin saya mas. Dia sendiri tiba-tiba muncul di saat ada maunya doang. Dulu ketika grup masih rame, dia paling akhir mulu muncul. Terus kok minta pertolongan, aduh saya males mas. Betul, muncul seperti itu di dalam kepala kita. Nah sekarang sadar nggak? Coba deh, tolong disimak baik-baik. Sadar nggak kalau kamu menciptakan karma buat teman kamu? Sadar nggak kalau saya dan teman-teman satu grup saya tadi menciptakan karma buat si D? Sadar atau tidak, sebenarnya Tuhan itu menciptakan di dalam otak kita sesuatu hal yang bisa berbuah karma bagi orang lain, tapi kita nggak sadar. Iya kan? Kenapa saya jadi malas untuk ngisi survei? Kenapa teman-teman saya satu grup lain juga malas buat ngisi survei? Karena dia sendiri pun acuh tak acuh si D. Karena si D acuh tak acuh, kita pun secara spontan ketika dia minta pertolongan akan menjadi acuh tak acuh juga. Betul nggak? Nah bukankah itu karma buat si D? Dari situ sebenarnya kita punya penjelasan masuk akal. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti X, jangan memperlakukan orang lain dengan perilaku X. Kalau kita ingin mendapatkan Y, perlakukanlah orang lain dengan perlakuan Y. Itu rumusnya. Kalau kita tidak mau mendapatkan B dari orang lain, jangan berikan B kepada orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan A dari orang lain, berikan dulu A kepada orang lain. Karena seperti kasus teman saya si D tadi, kasihan kan dia? Kalau seandainya dia dulu baik, orangnya peka, kemudian dia mau mungkin berbaur dengan satu grup sebagaimana mestinya, ketika dia minta tolong, mau nggak kita nolongin? Mau. Kenapa? Karena di otak kita punya pikiran, dia ini orangnya baik. Dia nih dulu ketika saya susah dia mau bantu. Dia dulu nih orangnya mau menolong orang, saya mau nolongin dia balik Mas, tapi bukankah kita diajarkan oleh agama nggak boleh gitu mas? Kita kan kalau diajarin agama tuh jadi orang harus baik. Nggak boleh dong kita tuh main bales-balesan. Gini, kita jadi orang tidak usah munafik. Saya ulangi, kita jadi manusia tidak usah munafik. Kenapa? Kalau kita jujur apa adanya, otak kita ini akan memberikan respon sesuai dengan perilaku orang itu kepada kita. Itu respon pertama kali, nggak bisa bohong. Kalau ada orang yang pernah jahat sama kita, dia minta tolong, pasti otak kita akan berkata, aduh, nggak deh. Ya nggak? Dan bagi saya, itu tidak salah. Bagi saya, itu diciptakan Tuhan ke dalam otak kita supaya setiap orang mendapatkan karmanya masing-masing. Betul? Iya nggak? Coba kita pikir-pikir lebih dalam. Bener kan penjelasan saya? Bener kan penelusuran cara pandang saya? Sadar atau tidak, kita tuh suka menciptakan karma bagi orang lain. Bukan karena kita jahat, tapi karena orang tersebut menciptakan sendiri karmanya secara sadar atau tidak. Nah sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Diri kamu pengen jadi orang beruntung. Tapi sekarang saya mau tanya, jenis karma apa yang kamu tanam dalam hidup kamu? Halo? Iya, diri kamu, betul. Hari ini, kamu sudah menanam karma apa dalam hidup kamu? Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, sudah menanam karma apa? Ingat gak? Hati-hati loh. Hati-hati. Apa yang kita tanam itu akan kita tuai, dan itu masuk akal. Sama seperti kasus teman saya si D tadi. Kalau seandainya si D tadi itu orangnya betul-betul baik, nggak akan ada orang yang mikir 3 kali untuk nolong dia. Bagaimana dengan kita? Mas, saya mau protes. Kenapa? Mas Arya ini salah. Loh, kenapa salah? Iya, saya ini udah capek-capek jadi orang baik, mas. Terus, tapi kenapa orang-orang jahat sama saya? Saya udah baik nih mas sama si A. Sebut aja namanya gitu, mas. Saya udah capek jadi orang baik, berbuat baik sama si A. Terus saya berbuat baik. Tapi kok mana? Si A itu jahat sama saya, mas.
Mana itu yang namanya karma, Mas? Saya nggak percaya sama karma. Nah, ini dia. Ini dia kesalahan manusia zaman sekarang. Nih, dengerin baik-baik. Kalau kita berbuat baik sama si A, kenapa sih kita mengharapkan balasan dari si A juga? Emangnya nggak bisa kalau kita berbuat baik dengan si A, Tuhan ngebalasnya dengan kebaikan dari si D? Bisa nggak? Bisa. Kenapa sih? Kenapa kita suka mempersulit hidup kita sendiri dengan menganggap bahwa balasan itu harus dari orang yang sama? Mas, saya punya mantan, Mas. Mantan saya itu jahat sama saya, tapi kok dia nggak dapat balasan ya, Mas? Kata siapa belum dapat balasan? Emang kamu di sampingnya 24 jam? Enggak kan? Bisa jadi dia udah menerima balasan, tapi dia menyembunyikan perasaan sedihnya di depan publik. Dan kamu nggak tahu. Iya kan? Jadi sekarang kalau kita berbuat baik, rumusnya begini. Kita berbuat baik dengan si A, nggak usah kita ngarepin balasan dari si A. Karena balasan dari perbuatan baik kita kepada si A bisa dibalas oleh si B, si C, si D, si E, si F di masa depan. Itu udah pasti. Dan berhati-hatilah dengan perbuatan buruk kita juga yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Belum tentu balasannya dari orang yang sama. Bisa jadi dari orang yang berbeda, bahkan bisa jadi juga dari kejadian yang berbeda, cuman rasanya sama tuh pedihnya. Ngeri loh. Karma itu jahat. Betul. Waduh, Mas. Keren juga nih materi hari ini, Mas. Saya setuju, Mas. Terus kalau gitu, saya nih pengen jadi orang yang beruntung, Mas, dengan materi video ini. Apa yang menurut Mas Aryan harus lakukan? Saya ini harus ngapain? Kalau dari materi di video ini nih, saya harus ngapain, Mas, supaya saya beruntung? Gini, saya ingin memaksa kamu untuk punya kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu adalah kebiasaan yang namanya bermain gundu. Waduh. Tahu nggak main gundu apa? Tahu kelereng ya? Kita semua mungkin kalau anak-anak jadul terutama udah tahu yang namanya kelereng itu apa. Kalau kita main kelereng biasanya harus disentil. Kita nyentil kelereng untuk menyentuh kelereng yang lain. Betul ya? Sekarang kita sadar nggak sih? Selama ini kita tuh kayak main kelereng. Ketika ada masalah dalam hidup, kenapa sih kita selalu ingin menyentil orang lain supaya hidup kita terasa lebih baik? Selama ini ketika ada masalah, tanyakan, apakah diri kamu nyalahin presiden atau berkaca terhadap dirimu sendiri? Ketika selama ini kita ada masalah, apakah kita nyalahin teman atau berkaca ke dalam diri kita sendiri? Selama ini kita ada masalah, apakah kita nyalahin bos kita, atasan kita, majikan kita, atau kita berkaca kepada diri kita sendiri? Ketika kita lagi ada masalah, apakah kita nyalahin pasangan, atau kita justru berkaca ke dalam diri kita sendiri? Itu dia. Kita ini udah bukan zamannya main kelereng lagi, kita ini udah tua, udah dewasa. Kalau diri kamu mendengarkan pagar kehidupan, jiwa kamu tuh sudah matang. Sudah dewasa, berapapun usiamu. Sekarang ayo dong, jangan main kelereng terus. Kalau ada masalah, coba kita berkaca diri. Sekarang kita lihat diri kita sendiri. Bukankah semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu gara-gara kita sendiri ya? Iya kan? Oh enggak, Mas. Saya ini udah jadi orang baik, Mas, tapi dia jahat pada saya. Dia memang jahat kepada kamu. Tapi kenapa kamu terus mengingat kejahatan dia? Bukankah kalau kita pikir-pikir, masalah hidup kita itu jadi ada karena kita sendiri yang buat? Bukankah orang itu menjadi masalah buat kita kalau kita berpikir bahwa dia adalah sumber masalah buat kita? Ya tapi nyakitin, Mas. Nyakitin karena dipikirin terus. Ganti dong fokusmu. Emang gak ada berkah di sekitar kita yang Tuhan kasih? Banyak. Kenapa kita gak fokus ke situ aja sih? Coba lihat. Sekarang saya tanya. Hal apa yang bisa membuat kamu happy belakangan ini? Pikirin. Nah, kenapa gak fokus ke situ aja sih? Iya kan? Kenapa kita harus fokusin ke orang-orang yang gak baik lah, orang-orang yang jahat? Itu semua sudah berlalu. Ayo dong fokus ke hal-hal baik aja yang bikin kita happy. Setuju gak? Setuju? Kalau setuju, itu dari yang ingin saya berikan di video ini adalah itu. Ayo.
Kita ciptakan karma baik dengan mulai berpikir yang baik-baik dulu. Rubah fokus kita kepada hal-hal yang bikin kita happy. Dan tanam kebaikan kepada semua makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Ingat, karma itu kejam. Apapun keyakinanmu, percaya Tuhan atau tidak, karma itu tetap berlaku dan itu masuk akal. Sekarang, yuk ingat 2 hal. Pertama, fokuslah kepada hal yang membuatmu bahagia. Itu aja. Yang kedua, tanamkanlah kebaikan dalam hidup kamu dan lupakan. Lupakan setiap kebaikan yang sudah kamu lakukan dan lihat keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu. Kemajuan itu berawal dari cara kita menjalani hidup kita sendiri. Setuju? Lakukan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.